Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi teman-teman di channel Nasrus Sunnah. Baik, ini ada satu video dari Al-Ustadz Abdul Somad berkaitan dengan fitnahan beliau terhadap kerajaan Saudi Arabia, yang mengatakan bahwa kerajaan Saudi Arabia akan membuat perayaan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan video ini sekaligus menjadi tamparan telak bagi orang-orang yang suka teriak-teriak tabayun. Tabayun. Apa tabayun ya? Faham tidak apa makna tabayun? Yang namanya tabayun itu, jika kalian menemukan sebuah informasi atau berita yang tidak jelas asal usulnya, kemudian buktinya tidak ada, maka pada saat itu dibutuhkan tabayun atau bertemu dengan yang bersangkutan untuk meng-cross check berita tersebut valid atau tidak, sahih atau tidak. Lah, channel kita ini yang kita tampilkan adalah bukti, bukan sekedar hoak, bukan hanya sekedar cerita-cerita. Tapi video-video yang kita tampilkan di channel ini ada suaranya, ada orangnya, ada ustadznya langsung ya. Lalu di mana butuh tabayun lagi? Sedangkan antum lihat sekarang video ini ya, masihkah antum akan mengatakan tabayun? Coba kita lihat video dari Ustadz Abdul Somad ketika membuat sebuah kebohongan, apalagi ini mengatasnamakan kerajaan Saudi Arabia akan membuat perayaan Maulid Nabi. Antum saksikan. Pemerintah Saudi Arabia dipimpin oleh Raja Salman bin Abdul Aziz sekarang sedang membuat satu hari Maulid. Oh, tadi saya dapat WA dari jamaah, dikirimkan oleh Ustadz Adi Hidayat, dikirimkannya ke saya dari Pontianak, bukan Kuntilanak, Pontianak. Maulid sana. Pemerintah Saudi Arabia tahun ini membuat Maulid. Sudah dengar videonya? Jadi Ustadz Abdul Somad menyampaikan, bahkan ini di depan ribuan jamaahnya, menyampaikan sebuah informasi yang beliau dapatkan dari salah seorang jamaah, di mana jamaah tersebut dikirimkan oleh Ustadz Adi Hidayat. Kemudian kalau tidak salah Ustadz Adi Hidayat mendapatkan informasi tersebut dari salah seorang jamaah yang ada di Pontianak. Sehubungan dengan informasi, katanya kerajaan Saudi Arabia akan membuat acara perayaan Maulid Nabi ya. Dan ini adalah berita hoax. Sekali lagi, ini adalah berita hoax atau huix. Sekarang saya mau tanya, orang-orang yang suka teriak-teriak tabayun. Pertanyaan saya, pernahkah Ustadz Abdul Somad dan Ustadz Adi Hidayat bertabayun dengan kerajaan Saudi Arabia? Bertanya, benarkah akan diadakan perayaan Maulid Nabi di Saudi Arabia? Bagaimana? Terlalu mudah untuk membalikkan ya. Komentar-komentar yang ada di kolom komentar sebenarnya mengatakan tabayun, bertemu langsung ya. Sedangkan orang-orang yang suka teriak-teriak Wahabi ya, mencaci maki dakwah salafi, mencaci maki ustadz-ustadz salafi seperti Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, Ustadz Firanda, Ustadz Khalid Basalamah. Saya tanya, pernahkah antum semua bertemu dengan Ustadz Khalid? Pernah tidak bertabayun ketika mencaci maki? Paling antum hanya melihat video, kemudian antum salah faham, kemudian antum berkomentar begini dan begitu. Sudah terlalu banyak buktinya. Nah, kalau antum mengatakan saya harus tabayun, coba buktikan. Antum pernah tabayun tidak dengan ustadz salafi yang antum sebut Wahabi? Bahkan yang lebih dari itu ya, sering kita membaca komentar-komentar mencaci maki Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang ada di Saudi sana, padahal beliau telah meninggal dunia ya. Sekarang saya mau tanya, apakah antum pernah mencoba untuk bertabayun ke Saudi sana ya? Mungkin Syekh Muhammad bin Abdul Wahab telah meninggal dunia, akan tetapi murid-muridnya tersebar, teman-teman ya. Pernahkah antum mencoba untuk tabayun ke sana? Nol. Jadi kata-kata antum yang mengatakan tabayun itu adalah sebuah kebohongan ya, untuk menutupi diri ya, karena antum tidak terima dengan ustadz-ustadz kalian dikritik. Coba sekarang kita dengarkan langsung bantahannya. Ini dari Saudi Arabia langsung, bantahannya dari Madinah, berkaitan apa yang dikatakan oleh Ustadz Abdul Somad
ya, kebohongannya mengatakan kerajaan Saudi Arabia akan membuat perayaan Maulid Nabi. Kita lihat video bantahan langsung, ya, salah seorang mahasiswa kalau tidak salah yang menetap di Madinah. Kita lihat bantahannya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar. Pemirsa sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kini kita tengah berada di depan halaman Masjid Nabawi. Malam ini bertepatan tanggal 12 Rabiul Awal, yang bisa disebutkan ini merupakan tanggal yang sangat fenomenal kali di antara kita, yaitu tanggal kelahirannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Telah tersebar di tanah air kita tentang adanya hari khusus pemerintah Saudi mengadakan Maulid Nabi, itu sama sekali tidak benar. Dan juga dengan adanya penetapan dari Raja bahwasanya tanggal 12 Rabiul Awal menjadi tanggal libur, itu sama sekali tidak benar. Dan itu sama sekali berita yang tidak sahih. Bisa kita lihat di @no-rumors. Ya, @no-rumors Hay'ah Mukafafah Syiah ikan tanggal 12 Rabiul Awal sebagai hari resmi untuk libur. Itu tidak benar sama sekali, dan itu ghairus sahih, karena mauqi ataupun website tersebut berasal dari negara Mesir yang menyebarkan berita-berita kebohongan, dan bisa dicek di sini alamat servernya, dan ini bohong. Sudah dengar? Ini langsung bantahan dari Madinah. Memang video ini, kedua video ini sudah lama, akan tetapi sengaja kita tampilkan sebagai bungkaman orang-orang yang suka teriak-teriak tabayun, ya. Sekarang pertanyaan saya, ya, ini sudah jelas bantahannya langsung dari Madinah, ya. Bahkan beliau ini berada langsung di kota Madinah, ya, di Masjid Nabawi, dan persis tanggal 12 Rabiul Awal, di mana tanggal tersebut biasa dijadikan ritual-ritual perayaan Maulid Nabi. Kemudian antum diperlihatkan tanggalannya langsung tadi di iPad tersebut. Ternyata berita ini adalah disebarkan dari kota Mesir, ya. Dan ini adalah hoax. Kemudian Ustadz Abdul Somad menyebarkan di depan jamaahnya, ya, karena mendapatkan informasi dari salah seorang jamaah, di mana jamaah tersebut mendapatkan informasi dari Ustadz Adi Hidayat. Sekarang bicara masalah tabayun, pernahkah Ustadz Adi Hidayat kemudian Ustadz Abdul Somad, ya, ketika menyebarkan berita ini, berita bohong ini tentang kerajaan Saudi yang akan membuat perayaan Maulid Nabi, pernahkah tabayun dengan kerajaan Saudi Arabia? Saya akan begitu mudah untuk membalikkan ketika antum mengatakan tabayun. Orang-orang teriak Wahabi di luar sana terlalu banyak, ya, mencaci maki Wahabi, ya, mencaci maki dengan perkataan-perkataan kasar, perkataan kotor, memfitnah. Sekarang tinggal saya balikkan, orang-orang yang berkata-kata kasar, ya, mencaci maki Wahabi, pernah tidak tabayun langsung dengan Ustadz Firanda, Ustadz Khalid Basalamah, Ustadz Yazid, Ustadz yang lain, bahkan yang lebih jauh lagi memfitnah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, mengatakan haus darah segala macam, pernah tidak tabayun langsung, ya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mungkin telah meninggal dua, murid-muridnya tersebar, coba, ya, tabayun langsung sono, ya, tabayun, beli tiket pesawat ke Arab Saudi, ya, beli tiket pesawat sono ke Jakarta, temui ustadz-ustadz sunnah, ustadz-ustadz salafi yang antum selama ini teriak-teriaki sebagai Wahabi. Harus adil dong, ya, harus adil. Jangan hanya mengkritik saya atau channel-channel yang membahas tentang kekeliruan ustadz-ustadz kalian, lalu kalian bilang tabayun. Sedangkan kalian, ya, yang suka teriak-teriak Wahabi, saya tanya, pernah tidak tabayun? Ya, pernah tidak tabayun langsung dengan ustadz-ustadz yang kalian sebut Wahabi? Nol. Saya yakin nol besar, ya, nol besar. Nah, itulah kenapa mereka suka berkomentar tabayun, karena mereka sesungguhnya tidak terima ketika ustadznya diberikan kritikan. Maunya mereka itu mereka sendiri yang mengkritik ustadz-ustadz Wahabi, maunya dibebaskan, tapi kita tidak boleh mengkritik mereka. Ya, siapa antum? Apa antum pikir ustadz-ustadz kalian seperti Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad adalah seorang nabi, ya, yang maksum, terbebas dari kesalahan, tidak mungkin salah? Oh, tidak, ya. Umar bin Khattab yang jelas dijamin masuk surga, dikatakan oleh orang jahiliyah, ittaqillah wahai Umar, bertakwalah wahai Umar. Ini kata orang jahiliyah. Padahal kurang bertakwa apa Umar bin Khattab, bahkan dijamin masuk surga. Dikatakan Umar bin Khattab dan para sahabat yang lain dijamin masuk surga, padahal mereka masih hidup di dunia. Akan tetapi mereka tidak luput dari kritikan, caci makian. Akan tetapi mereka membalas? Tidak.
Apalagi ustadz-ustadz zaman sekarang ya, manusia biasa seperti kita yang jaraknya kita terlalu jauh, 1400 tahun lebih dengan masa kenabian, ya. Lalu kalau ada pertanyaan lagi, emang antum merasa lebih pintar dari Ustadz Abdul Somad? Memangnya antum merasa lebih pintar dari Ustadz Adi Hidayat? Sekarang tinggal saya balikkan. Apakah antum yang suka teriak-teriak Wahabi merasa lebih pintar daripada Ustadz Yazid, Ustadz Firanda, ya? Bahkan apakah antum merasa lebih pintar dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab? Atau apakah antum merasa lebih pintar dari murid-muridnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab? Kan gampang. Kan gampang, tinggal saya balikkan saja seperti itu. Jadi, teman-teman, kita mengkritik di sini bukan berarti membenci Ustadz Adi Hidayat secara pribadi atau Ustadz Abdul Somad, demi Allah, tidak. Tidak sama sekali. Kita mengkritik ya yang sesuai, yang nampak kekeliruannya, ya. Kalau yang tidak nampak atau yang lurus-lurus tidak kita kritik, teman-teman, ya. Dan inilah fungsinya teman-teman kita ya sebagai saudara muslim, saling memberikan masukan. Dan kenapa kita mengkritik melalui media? Karena videonya juga tersebar di media, ya. Videonya sudah terlanjur ditonton oleh jutaan orang. Maka kita berharap dengan kita membuat pencerahan melalui video seperti ini, orang-orang yang tadinya sudah menonton video tersebut menjadi tercerahkan. Ya, ternyata berita yang selama ini tersebar adalah berita hoax. Dalam hal ini yang kita bahas adalah masalah berita yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad tentang kerajaan Arab Saudi yang akan membuat perayaan Maulid Nabi. Ini sebuah kedustaan, teman-teman, dan ini harus kita luruskan. Antum masih mau membela Ustadz Abdul Somad, silahkan, itu urusan antum. Akan tetapi ya, kita sebagai saudara muslim hanya bertugas untuk saling mengingatkan. Selebihnya mau menerima atau tidak ada urusan, saya tidak memaksa. Jadi buat antum semua, saudara-saudara, teman-teman di sana, di luar sana yang suka teriak-teriak Wahabi atau suka teriak-teriak tabayun. Ini Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat pernah tidak tabayun secara langsung dengan kerajaan Arab Saudi. Makanya jangan suka teriak-teriak tabayun. Sedangkan ya, orang-orang yang suka teriak-teriak Wahabi, mencaci maki Wahabi dengan berbagai macam sebutan, julukan, pernah tidak bertemu langsung dengan ustadz-ustadz Wahabi? Kan tidak pernah. Lalu apa alasan Anda mengatakan tabayun? Tidak, teman-teman, bukan seperti itu konsep tabayun. Konsep tabayun itu ketika antum hanya mendengarkan sebuah informasi tidak jelas, sumbernya dari mana, orangnya mana, tidak ada bukti, baru antum harus bertemu secara langsung mengkonfirmasi benar atau tidak. Akan tetapi yang kita sajikan di channel ini, videonya jelas, orangnya jelas, wajahnya jelas, suaranya jelas, perkataannya jelas. Apa yang mau ditabayunkan? Terlalu mudah untuk saya membantah seperti itu. Silahkan antum tabayun, ya, ke Ustadz Khalid Basalama, Ustadz Firanda yang sering dicaci maki, Ustadz Yazid. Silahkan beli tiket pesawat sono. Bahkan yang lebih jauh lagi, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sana di Madinah sana, ya. Silahkan antum tabayun jika seperti itu yang antum maksudkan. Jangan antum suruh saya tabayun terus, sedangkan antum tidak bisa membuktikan, ya. Dan antum bisa bandingkan video yang saya buat di channel ini berdasarkan bukti-bukti valid, ya. Ada video-videonya, ya. Sedangkan pernyataan atau berita yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad itu ada tidak videonya dari kerajaan Saudi mengumumkan bahwa ya kerajaan Saudi akan membuat perayaan Maulid Nabi. Ada tidak videonya? Tidak ada. Ustadz Abdul Somad menyebarkan informasi tersebut berdasarkan informasi entah itu dari WA, Instagram. Yang jelas beliau katakan beliau mendapatkan informasi dari jamaahnya. Kemudian jamaah tersebut diberikan informasi oleh Ustadz Adi Hidayat. Kemudian langsung disebarkan oleh Ustadz Abdul Somad. Mana lebih kuat bukti yang saya hadirkan di channel ini daripada ya apa yang disebarkan oleh Ustadz Abdul Somad? Nah, silakan antum bandingkan. Jadi sekali lagi teman-teman, di sini kita tidak membenci secara pribadi seperti Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat. Nih, saya bersumpah demi Allah tidak ada seperti itu. Yang kita kritik hanyalah kekeliruannya. Ya, kalau dikatakan saya selalu mengkritik semua ceramah-ceramah Ustadz Abdul Somad, semua ceramah Ustadz Adi Hidayat, ini bohong. Ini kebohongan dan dusta di atas kedustaan. Antum bayangkan ceramah Ustadz Adi Hidayat, ceramah Ustadz Abdul Somad bahkan mungkin ada sampai ratusan ribu kali. Lihat
di channel saya. Hanya baru berapa ratus video saja. Jangan terlalu lebay lah, jangan terlalu berlebihan dalam memberikan komentar. Komentar itu yang real, ya, yang sesuai dengan fakta. Jangan ngarang-ngarang cerita. Seperti ini, yang sering katanya tabayun, tabayun. Apa yang mau ditabayunkan? Videonya jelas, ustadznya jelas, suaranya jelas, ya. Cukup kita kritik lewat media sosial. Kecuali saya mendapatkan informasi tidak jelas. Misalkan, Ustadz Abdul Somad katanya begini, begini, begini. Saya tanya, ada videonya tidak? Tidak ada. Barulah di situ dibutuhkan yang namanya tabayun, bertemu secara langsung untuk bertanya. Lah ini videonya ada, suaranya ada, ustadznya ada, no fiktif. Apa yang mau ditabayunkan? Kalau seperti itu berarti antum semua yang suka teriak-teriak Wahabi, mencaci maki Wahabi harus tabayun semua sana. Tabayun ke Ustadz Yazid, tabayun ke Ustadz Firanda, tabayun ke Ustadz Riyad Bajrid, tabayun ke Ustadz Khalid Basalamah, bahkan tabayun sana ke Arab Saudi. Temui murid-muridnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang selama ini suka dipitnah berbagai macam tuduhan. Bagaimana? Ya, jelas? Makanya jangan teriak-teriak tabayun kalau antum sendiri mengingkari tabayun itu. Ya. Tabayun apa tabayun? Tabayun hoax. Itu namanya tabayun hoax. Hanya bisa berkomentar tabayun, tabayun. Apa tabayun? Tabayun nggak jelas. Tabayun hoax. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.